Ya, selamat datang di video ini. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persoalan struktur tertentu pada mekanika teknik dengan metode cross. Seperti teman-teman lihat pada gambar ini, diketahui konstruksinya seperti ini, bentang-bentangnya seperti ini, ada beban merata dan beban terpusat seperti ini, serta peletakan seperti ini. Untuk EI setiap bentang konstan dan berat dan nilai beban terpusatnya 2 ton, nilai beban muatannya 1,5 ton per meter, dan nilai L ini, L adalah bentang C ke D sebesar 12 meter. Nah, untuk penyelesaiannya, saya susun langkah pengerjaannya menjadi 6 step. Dengan yang pertama analisis faktor distribusi, kedua analisis non primer, serta lanjut ke step ketiga, kita mulai membuat tabel dan perhitungan tabel dilanjut di step keempat. Setelah step keempat berakhir, kita dapat momen akhir dan arahnya, serta setelah kita dapat momen akhirnya dan arahnya, kita baru bisa menggambar free body-nya. Setelah kita dapat free body-nya, baru kita bisa gambar bidang D dan M-nya. Karena di soal ini kita diminta untuk menghitung dan menggambar bidang momen dan lintang dengan cara cross. Langsung saja pada step ke-1, analisis faktor distribusi. Seperti yang kita ketahui, untuk jepit-jepit, faktor distribusinya sama dengan 4I per L. Faktor distribusi di sini saya beri notasi K. Untuk jepit sendi atau roll 3I per L. Nah, untuk menganalisisnya, kita analisis pada titik B, C, dan D. Kenapa? Karena di titik B, C, dan D merupakan titik yang dimana ada peletakannya. Jadi faktor distribusi ini kita analisis pada titik yang ada peletakannya. Yang pertama, kita lihat di titik B. Kita bandingkan lihat kiri dan lihat kanan dengan KBA banding KBC, kiri banding kanan. KBA nilai faktor distribusinya 0. KBC nilai faktor distribusinya 1. Kenapa KBA sama dengan 0? Karena di sini teorinya untuk jepit 4I per L, jepit sendi 3I per L. Nah, di titik B ini kan merupakan sendi. Nah, di titik A merupakan ujung bebas, sehingga tidak ada nilai faktor distribusinya, sehingga kita tulis faktor distribusi BA 0. Nah, teorinya KBA banding KBC, perbandingannya itu kalau dijumlah nilainya adalah 1, artinya KBA ditambah KBC ini harus 1. Misal kalau ini enggak 0 ya, misalnya ini 0,5, berarti ini juga harus 0,5. Kalau ini 0,2, ini 0,8. Pokoknya di jumlahnya harus 1. Sehingga kalau kita mengetahui KBA 0, berarti otomatis KBC sama dengan 1. Titik B selesai. Sekarang kita pindah ke titik C. Kita identifikasi dulu titik C merupakan roll. Namun, teorinya apabila suatu sendi atau roll diapit oleh kedua sendi atau roll, dia akan dianggap sebagai jepit. Sehingga titik C ini kita anggap sebagai jepit, titik B kita anggap sebagai sendi, titik D kita anggap sebagai roll. C, CB banding CD. KCB banding KCD. CB jepit sendi. Jepit sendi adalah 3I per L. Maka ditulis di sini 3I perpanjangnya L itu di sini adalah 4. Ada 4. Lalu untuk KCD, faktor distribusi CD. C adalah jepit, D adalah roll. Sama 3I per L. Berbedanya L-nya di CD sama dengan 12. I-nya konstan, sehingga KCB banding KCD sama dengan sekian.
Nah, untuk mencari nilai KCB sendiri sama KCD sendiri, dengan teori matematika bahwa kita kalau mencari KCB yaitu ini dibagi total antara ini ditambah ini, sehingga kita dapat mudah perlangkaannya. Kita totalkan dahulu. 3i per 4 ditambah 3i per 12 sama dengan 1. Ini hanya kebetulan sama dengan 1. Nanti kalau ketemu soal lain tidak sama dengan 1 juga tidak apa-apa. Namun waktu menghitung KCB dan KCD jika dijumlah ini harus 1. 0,75 ditambah 0,25 harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti Anda salah menghitung atau salah cara. Nah, untuk mencari KCB seperti teori matematika biasa, ini pembilangnya merupakan nilainya sendiri ini per totalnya adalah 1 ini. CD juga begitu, 3i per 12 ini nilainya dari sini, 1 itu adalah totalnya, sehingga nilai KCB 3/4 atau 0,75 dan KCD adalah 1/4 atau 0,25. Titik B selesai, titik C selesai. Sekarang kita analisis di titik D. Kita bandingkan kiri banding kanan. Kiri adalah DC, kanan adalah DE. DC adalah roll jepit, DE adalah roll bebas. Sehingga kita bisa tahu bahwa roll bebas ini adalah faktor distribusinya 0. Sehingga otomatis faktor distribusi DC adalah 1. Seperti bentang AB tadi. Sehingga saya simpulkan bahwa faktor distribusinya seperti ini. Step pertama sudah selesai menganalisis faktor distribusi. Sekarang kita lanjut ke step kedua, analisis momen primer. Nah, untuk analisis momen primer kita butuh aturan tanda plus minus seperti ini. Diingat-ingat bahwa berlawanan arah jarum jam adalah plus dan searah jarum jam adalah min. Menentukan momen primer. Untuk menentukan momen primer, kita cari satu-satu MFAB, MFBA, MFBC, MFCB, MFCD, MFDC, MFDE, MFED. Namun dari sekian yang saya sebutkan tadi hanya beberapa yang mempunyai momen, karena yang lain tidak mempunyai momen karena ada alasan tertentu. Untuk MFAB yang kita lihat itu titik pertama MFA. Titik A itu peletakan bebas sehingga dia tidak mempunyai momen, sehingga MFAB sama dengan 0. Lanjut ke MFBA. BA merupakan B, ini MFBA. Kita lihat B merupakan titik di mana ada sendi. Sebenarnya di sendi tidak harusnya secara teoritis tidak ada momen. Namun karena alasan tertentu titik B ini sendi, dia tetap momennya tetap ada karena mungkin faktor dari batang AB. Jadi dia ada momen dari batang AB. Sehingga kita cari momen primer BA dengan cara seperti biasa menghitung momen di B. Ada berapa nilainya? Ada gaya 2 ton dan 3 ton yang mempengaruhi. 2 ton ini memang dari beban terpusat. 3 ton ini merupakan beban dari beban merata. Menengok taca? Wah, menengok repot. Beban 2 ton ini merupakan dari soal beban terpusat, dan beban yang 3 ton ini adalah ekivalensinya dari seluruh beban merata ini. Jadi beban merata ini dipusatkan menjadi 3 ton atau biasanya disebut dengan Hi besar, dengan cara mengalikan Hi kecil dikali jaraknya 1,5, ya kan. Hi kecilnya kan 1,5 ton per meter dikali jaraknya 2 meter sehingga jadi 3 ton. Maka momen primer pada BA
sesuai ini sebesar 1 ton meter. Di sini tertulis searah jarum jam, sehingga MFBA bereaksi menyeimbangkan hal tersebut, atau dalam kata lain berlawanan arah jarum jam. Ya, bisa dilihat di gambar ini, dia menjadi berlawan arah jarum jam. Artinya begini, sebenarnya dari beban ini bisa kita lihat ini 2,2 ini 2 kali 2 sama dengan 4 min 3 kali 1 berhasil 1 ton meter. Maka MFBA 2 kali 2 min 3 kali 1 menghasilkan 1 ton meter searah jarum jam. Artinya begini, dalam tulisan ini tertulis sehingga MFBA bereaksi menyeimbangkan, atau dalam kata lain berlawanan arah jarum jam. Bisa kita lihat di gambar ini, di titik B ini ada arah momen oranye ini berlawan arah jarum jam. Itu kita ambil dari ini. Jadi bukan yang ini, karena searah jarum jam ini merupakan yang menyebab itu dari bebannya. Jadi bebannya itu menyebabkan momen searah jarum jam, namun yang kita cari sebenarnya adalah gaya dalamnya, gaya penyeimbangnya, sehingga yang kita gambar adalah yang berlawanan arah jarum jam. Jadi MFBA 1 meter seperti plus 1 meter. Kalau plus itu adalah berlawanan arah jarum jam, sehingga bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Lanjut, momen primer CB. Belum. Momen primer BC. Bisa kita lihat di sini, ini MFBC sama dengan 0. Dalam kurung titik B merupakan sendi. Ya betul, MFBC sama dengan 0 karena titik BC titik B pada konteks BC, titik B merupakan sendi sehingga tidak mempunyai 0. Loh, tapi kan di sini MFBA ada nilainya, padahal B merupakan titik sendi. Nah, untuk itu dalam konteks BA tersendiri sudah saya jelaskan tadi, dia meskipun sendi harusnya nggak ada momen, tapi dia tetap ada momen karena batang AB itu tersendiri. Sepertinya seperti itu. MFBC 0 lanjut ke MFCB ada nilainya karena dia itu di titik C adalah jepit. Sebenarnya roll yang sudah kita anggap sebagai jepit. Bagaimana besarnya? Ada rumusnya. Rumusnya adalah seperti ini. Apabila ada beban terpusat di tengah-tengah bentang, lalu ujung peletakannya merupakan jepit dan sendi, maka rumusnya plus 3/16 P kali L. Di sini untuk seperti ini jepitnya di titik A, sehingga arah momen primernya seperti ini tertulis plus. Nah, kalau jepitnya di sebelah kanan, arah momen primernya akan menjadi searah jarum jam, atau kita bisa tulis minus. Begitu. Min 3/16 kali 2, bebannya ini 2 ton, dikali 4, jaraknya 4 meter, menghasilkan minus 1,5 ton meter. Sekarang MFCD sama C merupakan jepit, D merupakan roll dengan 2 ton di tengah-tengah bentang, namun bentangnya berbeda. Kalau tadi 4 meter, sekarang 12 meter. Rumusnya sama. Namun ini di sini plus. Kenapa? Karena CD. Ini titik C di sebelah kiri. Artinya nanti arah momen primernya seperti gambar di teori ini. Gambarnya seperti ini, sehingga momen primer CD adalah positif. Karena gambarnya nanti seperti ini. Kalau tadi kan ini, makanya di sini minus. Di sini kalau CD arahnya seperti ini,
makanya arahnya berlawanan arah jarum jam sehingga tandanya positif. Sama seperti CB, tinggal bentangnya dikali 12 sehingga menghasilkan nilai 4,5 ton meter. Lalu untuk momen primer di DC dalam konteks bentang BCD di titik D merupakan sendi, sehingga langsung kita isi 0 karena di titik D adalah sendi. MFDE ini merupakan roll bebas. Cara pengerjaannya sama seperti tadi bentang BA. Namun ini bebannya cuma ada beban merata. Langsung kita ekuivalensikan Q kecil kali bentangnya 3 meter. 1,5 kali 3, 4,5. 4,5 dikali jaraknya kan ini setengahnya 3 meter, berarti 1,5, berarti 4,5 kali 1,5 tertulis di sini sama dengan 6,75 meter searah jarum jam, sehingga titik D mereaksikan keseimbangan dengan memberi 6,75 ton meter berlawanan arah jarum jam, menghasilkan ini berlawanan arah jarum jam, sehingga ditulis plus 6,75. Selesai untuk momen primernya. Sekarang kita lanjut ke tahap 3, yaitu 3 dan 4, yaitu perhitungan tabel. Nah, untuk perhitungan tabel, kita buat tabel terlebih dahulu dengan baris titik, batang, faktor distribusi, dan seterusnya sampai sekian. Dengan kita menggambarkannya pada tabel hanyalah titik yang ada peletakannya saja, yaitu titik B, titik C, dan titik D. Makanya di sini kolomnya cuma ada B, C, D. Lalu batangnya di titik B itu ada BA, BC, di titik C ada CB, CD, di titik D ada DC, DE. Nah, titik A nggak ditulis di tabel, titik E juga tidak ditulis di tabel karena merupakan titik yang tidak ada reaksi, tidak ada peletakannya, sehingga bisa diabaikan. Diikuti saja ini bentang BA, BC, CB, CD, DC, DE. Faktor distribusi ini tabel yang kuning, indikasi tabel yang kuning artinya adalah tabel yang berisikan informasi yang sudah kita tulis sebelumnya di sini. Lalu untuk terusnya akan menjadi tabel perhitungan. Faktor distribusi udah kita kerjakan tadi. Untuk BA0, BC min 1, CB min 0,75 dan sekian. Kita lihat dulu di faktor distribusi ini 1, 0,75, 0,25, 1, 0 kita tuliskan di sini dengan tambahan minus di depannya. Kenapa minus? Memang aturannya seperti itu. Lalu momen primer kita isikan. Ini untuk momen primer, hasilnya kita plotkan di tabel seperti ini. Ya, seperti ini bisa dilihat di tabel. Dengan plus minusnya jangan sampai lupa ditulis. Kalau minus ya ditulis minus, kalau plus ya ditulis plus. Lalu untuk perhitungan pada tabel, langkah gampangnya kita total dulu momen primernya pada setiap titik B. Total momen primernya adalah 1. Itu adalah penjumlahan dari momen primer BA tambah momen primer BC. 1 tambah 0, 1. 3 adalah min 1,5 ditambah 4,5 sama dengan 3. 6,75 merupakan penjumlahan dari 0 tambah 6,75. Gampangnya seperti itu. Lalu momen distribusi. Kita lanjut ke momen distribusi. Momen distribusi ini adalah momen yang dihasilkan dari total momen primer dikali faktor distribusi. Jadi kalau misalnya ini 0 adalah hasil dari 1 kali 0 sama dengan 0. Min 1 adalah hasil dari 1 kali min 1 sama dengan min 1. Min 2,25 hasil dari 3 kali min 0,75 sama dengan ini.
min 0,75 merupakan hasil dari 3 dikali min 0,25. Lalu min 6,25 hasil dari 6,25 kali min 1. Intinya momen distribusi adalah total momen primer pada titik itu dikali faktor distribusinya pada batang apa sehingga menghasilkan momen distribusi pada batang tersebut. Oke, momen distribusi clear. Kita lanjut ke momen induksi. Momen induksi merupakan momen pembagian induksi dari momen distribusi. Artinya begini. Artinya dari titik B Jadi momen induksi merupakan momen pemberian dari bentang sebelahnya, dari batang sebelahnya ke batang itu. Jadi misal momen induksi pada CB. Momen induksi pada CB itu merupakan pemberian dari momen distribusi setengah momen distribusi BC. Jadi min 0,5 ini adalah merupakan setengahnya min 1. Lalu 0 ini tetap 0. Jadi saya jelaskan dulu bahwa momen induksi ini tuh hanya ada pada jepit. Pada titik B ini adalah titik sendi, titik C adalah jepit, titik D adalah roll. Sehingga pasti momen induksi di titik B pasti 0. Momen induksi di titik D juga 0 karena roll. Namun momen induksi di titik C pasti ada nilainya karena dia jepit. Jadi sistemnya momen induksi itu kita lihat di jepit ini, titik C. Jadi titik C akan menerima 50% momen distribusi dari bentang BC. Jadi CB itu dapat setengahnya dari BC. Dan momen induksi CD dapat setengahnya momen distribusi dari DC. Jadi sebelahnya mengasih ke satunya dan sebelahnya lagi mengasih ke satunya. Satunya yang saya maksudnya adalah titik C. Jadi min 1 ini menyumbangkan ke titik C 0 setengahnya jadi min 0,5 dan titik D ini DC menyumbangkan ke titik C setengahnya sebesar min 3,375. Ini min 2,25 tidak boleh menyumbangkan ke titik B dalam batang BC karena tidak boleh karena titik B merupakan sendi. Sendi tidak boleh menerima momen induksi dari jepit, namun sendi boleh memberi sumbangan momen induksi ke jepit. Kalau jepit boleh menerima, boleh menyumbang. Jepit boleh menerima, boleh menyumbang. Artinya kalau jepit-jepit, jadi bisa saling menyumbang dan saling menerima begitu. Lalu lanjut ke total MI. Total MI ini merupakan penjumlahan momen induksi. 0 ini merupakan hasil jumlah dari 0 tambah 0. Min 3,875 merupakan penjumlahan dari min 0,5 ditambah min 3,375 seperti tadi. Lalu momen distribusi kedua seperti tadi juga, 0 ini merupakan 0 kali 0, lalu 0 di sini juga merupakan 0 kali min 1, lalu 2,9 sekian ini hasil dari total MI min 3,875 ini dikali faktor distribusinya yaitu min 0,75. Jadinya seperti ini. Sama 0,9 juga hasil dari min 3,875 dikali faktor distribusinya. Seperti tadi langkahnya. Sehingga menghasilkan momen distribusi 00 sekian 00. Sehingga momen induksi di titik B pasti 0, di titik D pasti 0. Sekarang kita lihat di kolom C saja.
aslinya kan dia dapat sumbangan dari BC ini. BC ini menyumbangkan sebagiannya menjadi inilah 0 kan. Kalau 0 apalagi yang harus disumbangkan kan nggak ada, sehingga di sini momen induksi bisa berakhir yaitu 0, 0, 0. Setelah ketemu momen 0, 0, 0, kita langsung ke hasil akhir yaitu momen akhir. Momen akhir merupakan penjumlahan dari momen primer ditambah momen distribusi tambah momen induksi tambah momen distribusi tambah momen induksi. Ingat, jangan sampai salah hitung. Kadang kita langsung sum data dari faktor distribusi sampai sini, jangan. Lalu saya bilang ini kenapa menjebak. Sebenarnya ini total MP sama total MI nggak usah ditulis pada tabel Excel karena nanti akan mengecoh. Sebenarnya satu ini hasil dari 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ini. Jangan sampai 1 ditambah 1 ini ya. Terus faktor distribusi juga jangan sampai diikutkan, sehingga hasil momen akhirnya seperti ini. Plus, minus, minus, plus, minus, plus. Arti dalam plus minus ini adalah merupakan tanda. Tanda apa? Tanda yang ini. Tanda ini. Maka apabila hasilnya tandanya positif, arah momennya adalah berlawanan arah jarum jam. Kalau minus adalah searah jarum jam. Seperti yang sudah saya berikan gambarnya di bawah ini, masing-masing adalah arah momen akhir pada setiap batang. Lalu setelah kita dapat momen akhirnya, kita dapat menggambarkan free body-nya. Kita free body-nya pisah-pisahkan bentang AB, bentang BC, dan bentang CD dan DE. Untuk AB sebenarnya kita tulis momennya ini arah V, arah yang ke atas ini sebenarnya belum diketahui dahulu, kita cuma diketahui momennya saja. Makanya kita harus mencari besar gaya ke atasnya ini, gaya vertikalnya ini. Kita plotkan ini BA. BA adalah ini 1, arahnya sekian, arahnya seperti ini. BC min 1, arahnya seperti ini. Ditulisnya minus, tandanya tidak usah disebutkan, artinya positif semua, cuman arahnya jangan sampai salah. 1 begini arahnya, CB begini, tinggal diplotkan saja. Setelah itu dalam rangka mencari besar reaksi vertikal, kita tinjau pada bentang AB dahulu. Kalau pada bentang AB cuma ada satu peletakan, sehingga kita langsung tahu berapa reaksi vertikal di titik B. Kalau 2 ke atas, 3 ke bawah, berarti kurang 1 ke atas, ketemu VB 1 ton ke atas. Sekarang kita tinjau bentang BC. Ada 2 reaksi. Meskipun ada 2 ton di tengah-tengah bentang, bukan berarti bahwa reaksinya 1 ton di ujung kiri, 1 ton di ujung kanan. Bukan. Karena ada pengaruh dari momen ini. Kita menghitung dengan cara manual. Kita boleh memilih sigma MB sama dengan 0 atau sigma MC sama dengan 0. Di sini saya tulis sigma MB sama dengan 0. Sehingga di momen B ini sama dengan 0. Lalu kita masukkan ada gaya-gaya apa aja. Ada momen 1. Ini 1 mengeluarkan momen ini searah. Lalu plus 2,2 kali 2 adalah 2 ton ini dikali jaraknya. Ini adalah di tengah-tengah bentang. Jadi jaraknya 2 meter searah jarum jam. Lalu ada 1,34, ini adalah ini searah jarum jam juga, sehingga plus plus plus. Min VC kali 4. VC adalah ini. Saya misalkan ke atas, tidak tahu nilainya, saya misalkan VC kali jaraknya. Jaraknya adalah 4. Sehingga VC ketemu 1,58 positif. Artinya positif berarti permisalan arah saya benar, sehingga VC adalah ke atas. Setelah VC ketemu, maka kita bisa mengetahui VB berapa. Ada 2 ton ke bawah.
C ketemu 1,58 ke atas, berarti di VB ya selisihnya 2 dikurangi 1,58 yaitu 0,42 ke atas. Pokoknya 1,58 ke atas tambah 0,42 ke atas sama dengan 2 ton ke bawah. Bentang BC clear, sekarang kita ke bentang CD. Saya pilih di sigma MJ sama dengan 0, terserah bisa sigma MJ sama dengan 0 juga, terserah. Kita isi di momen di C ada gaya yang mempengaruhi apa aja. Ada momen ini 1,34 searah berlawanan arah jarum jam, makanya saya tulis minus. Plus 2,6 plus 2 kali 6. 2 itu adalah beban terpusat dikali jaraknya. Ini tengah-tengah bentang kali 6 meter. Lalu ada plus 6,75 adalah momen di D ini. Searah jarum jam. Min VD kali 12. VD kali jaraknya 12. VD saya misalkan ke atas. Hasilnya VD positif 1,45, artinya VD ke atas sebesar 1,45. Pemisahan saya juga benar. VD ketemu berarti VC juga bisa ketemu. Kalau 2 ton ke bawah ada 1,45 ke atas, berarti yang sisanya ya 0,55 ke atas. Begitu. Bentang DE sama juga jadi bentang AB. Kalau misalnya pada bentang DE cuma ada satu peletakan, berarti di D tadi reaksi vertikal di D ya sama dengan reaksi sama dengan berapa gaya vertikal yang ada di bentang tersebut. Kalau misal ke bawah 4,5, ini 4,5 dari 1,5 kali 3, berarti VD nya ya 4,5 juga. Pokoknya 4,5 ke bawah, yang ke atas juga 4,5, sehingga nanti kalau dijumlah 0. Udah ketemu, nanti di gambar free body-nya seperti ini, ditulis 1 ton, 0,42 ton, 1,58, 0,5, 1,45, 4,5. Setelah free body didapat, kita bisa menggambarkan bidang D dan M. Untuk diagram gaya dalam D, kita lihat di titik A sama titik B dulu. Di titik A adalah 2 ton ke atas. Gaya dalam, kalau kita lihat ke kiri ada gaya ke atas, berarti positif. Plus 2 ke atas, plus 2. Lalu kita lihat ke kanan, di titik B ada 1 ton ke atas. Kalau kita lihat kanan, gaya dalam ke atas berarti minus, sehingga 2 ton ditaruh di atas yang mengindikasikan plus, waktu di titik B 1 ton ke bawah yang mengindikasikan minus, sehingga gambarnya seperti ini. Untuk bentang BC ini ada 0,42, kita lihat kiri sama nilainya plus, kita tulis di sini ke atas mengindikasikan plus sebesar 0,42. Lalu kita geser sedikit ke sini, masih tetap kita lihat kiri masih 0,42 sampai titik tengah-tengah bentang. Sedikit ke kanan kita nilainya sudah berubah, yaitu ada yang kelihatan adalah 0,42 sama 2 ton. 0,42 ke atas sama 2 ton ke bawah, sehingga dijumlah yaitu 2 dikurangi 0,42 adalah berapa? 1,58, sehingga jumlahnya 1,58 ke bawah kalau kita lihat ke kiri. Sehingga kalau kita lihat ke kiri sebesar 1,58 ke bawah artinya minus, sehingga di tengah-tengah bentang kita tuliskan di sini di bawah 1,58. Yang ini tadi 0,42 langsung turun menjadi 1,58
di bawah, konstan sampai titik C, konstan C. Lalu di titik C sampai D, di titik C ada 0,55 ton. Kita geser sampai tengah-tengah bentang, masih tidak berubah, masih sebesar 0,55. Kan ini tengah-tengah bentang, di sini masih 0,55, 0,55, 0,55, baru sedikit sebelah kanan tengah bentang baru nilainya berubah karena ada 2 ton. Jadi kelihatan 2 ton. Hingga 2 ton dikurangi 0,55, 1,45 ke bawah. Berarti tulis di sini tengah-tengah bentang 1,45 ke bawah. Di sini masih tetap 1,45, 1,45, 1,45. Karena memang kita lihat di sini yang kelihatan masih ini sama ini. Di sini lagi yang kelihatan cuma 0,5 sama 2 ton. Kalau lihat kiri. Kalau lihat kanan ya nggak apa-apa. Kalau lihat kanan ya yang kelihatan cuma 1,45. Namun jangan sampai abaikan ada beban terpusat di tengah, karena itu sangat mengecoh, sering mengecoh. Lalu di DE ini ada beban merata. Kita lihat ke kiri ada 4,5 ke atas, yaitu positif. Ditulis 4,5 di gambar maksudnya di sini. Lalu kita lihat ke kanan, ujung kanan nggak ada apa-apa, 0. Jadi di D ada nilainya, di E 0, sehingga gambarnya segitiga. Ingat kalau di bentang ada beban menata pasti gambarnya segitiga. Ini kan AB gambarnya segitiga, di DE juga segitiga. Lalu lanjut ke diagram M. Namun kita lihat diagram D, ada D sama dengan 0 di bentang AB, artinya ada momen maksimum. Momen maksimum itu terjadi pada D sama dengan 0. Sehingga kita lihat dulu momen maksimumnya. Momen maksimum terjadi pada bentang AB, lihat kiri. Dimana kalau lihat kiri X sama dengan 0-nya di A, X sama dengan 2-nya, X sama dengan 2 di B. Kita lihat dx ini pada bentang AB. Kita lihat bentang AB. Kita lihat kiri, ada 2 ton. Tulis saja 2, ini 2 ton min 1,5x. 1,5x merupakan Q kecil kali X. Jadi bukan 3 ton lagi, karena 3 ton itu sudah pasti, nilai pasti. Karena kita masih belum tahu X pada X itu berapa nilainya, sehingga Q kecil kali X, yaitu Q 1,5 kali X. Sama dengan 0, ketemu X sama dengan 1,33 meter. Sehingga kita bisa masukkan ke rumus NX. Rumus NX adalah 2X kali min 1,5X kali 0,5X. 2X adalah 2 ton dikali jaraknya, yaitu X. Lalu min Q kecil. Kenapa min? Karena Q-nya arahnya ke bawah, sehingga kalau melengkung ke bawah arah nilai momennya adalah negatif, tandanya adalah negatif. Berarti Q kecil 1,5 kali X kali jaraknya setengah X, yaitu bisa dibayangkan sendiri ya. Jadi Q kecil kali jaraknya X kali Q besar sama dengan Q kecil kali X dikali jarak lengan momennya setengah X, sehingga menjadi 0,75 X kuadrat. Ketika X dimasukkan, X-nya diganti 1,33 menjadi momen maksimum, sehingga momen maksimumnya sebesar 1,33 ton meter. Ini momen maksimum di bentang AB yang dimaksud. Lalu awas, tertulis awas ada beban terpusat tengah bentang. Ini harus diperhatikan karena sering mengecoh. Di tengah bentang, di bentang BC, ini MBC merupakan momen yang di tengah bentang. Kita lihat bentang BC di tengah-tengah, berapakah terjadi momen berapakah di tengah-tengah bentang BC? Ada 0,42 dikali jaraknya
dan ada momen 1 ton meter, sehingga di sini momen di tengah-tengah benang BC adalah 1 ini adalah momen gaya dalam ditambah 0,42 ini reaksi vertikal kali jaraknya dengan momennya 2 meter. 2 meter adalah tengah-tengah bentang dari 4 meter, sehingga ketemu momen tengah-tengah bentang BC 1,84 positif. Di CD juga begitu. Di CD di tengah-tengah bentang terjadi momen berapa? Kita lihat kiri ada 1,34 sama 0,55 ton. Berarti 1,34 minus itu min 1,34 ditambah min 1,34 karena berlawanan jadi minus, terus ditambah plus karena searah 0,55 kali jarak lengan momennya yaitu 6 adalah tengah dari bentang 12, sehingga momen di tengah-tengah bentang CD adalah 1,96 ton meter positif. Aturannya kalau positif digambarkan di bawah, kalau negatif digambarkan di atas. Kita plotkan di titik A. Di titik A apakah ada momen? Di titik A tidak ada momen, sehingga di titik A 0. Nah, di titik B ada momen 1 ton meter. 1 ton meter ini apa ya bahasa Indonesianya? Menyodok ke bawah, menyodok batang AB ke bawah, sehingga ini turun sebesar 1 ton meter. Jadi ada titik, jadi yang didapat jadi 0 sama 1. Namun di sini ada momen maksimum yaitu 1,33 ton meter. Berarti tinggal dihubungkan. Ini 0, ini 1,33, ini 1. Tinggal dihubungkan. Awas ini gambarnya harus lengkung karena di sini beban merata. Kalau beban terpusat itu segitiga, kok segitiga? Garis linear. Kalau beban merata garis parabola. Lalu di bentang BC. Untuk bentang BC ada 3 titik. Di titik B, di titik C, dan di tengah-tengah BC. Di titik B sebesar 1 ton menyodok ke bawah. Di titik C sebesar 1,34 menyodok ke atas, sehingga di titik B menyodok ke bawah sebesar 1, di titik C menyodok ke bawah sebesar 1,34. Lalu ada titik tambahan yaitu titik tengah-tengah BC karena ada beban terpusat di tengah bentang sebesar positif 1,84 plus tadi digambarkan di bawah, sehingga ada 3 titik yaitu ini sama ini, sehingga dihubungkan saja dengan garis linear ya seperti itu. Lalu sekarang di bentang CD, ada 3 titik pula, di titik C, di titik D, dan titik tambahan satu lagi di tengah-tengah bentang. Di titik C ada 1,34 menyodok ke atas, lalu 6,75 menyodok ke atas, menyodok titik D ke atas. Di titik C menyodok titik C ke atas bisa 1,34. Ini titik C menyodok 1,34 ke atas, titik D menyodok 6,75 ke atas. Ke atas, lalu di sini titik tambahan ternyata di bawah karena ini plus, sehingga dihubungkan saja dengan garis linear. Lalu di bentang DE ada di bentang DE ada 2 titik D di sini, di bentang DE ada 2 titik D di sini dan titik E di sini. Di titik D apakah ada momen berapa? Ada sebesar 6,75 menyodok titik D ke atas. Di titik E nggak ada momen sehingga 0, sehingga ada 2 titik yaitu 6,75 dan 0. Jangan dihubungkan dengan garis linear, namun dihubungkan dengan garis parabola karena di situ ada beban merata, sehingga gambarnya seperti ini diagram M-nya.
saya sempat mengoreksi dengan menggunakan sub. Setelah proses running, ternyata hasilnya seperti ini. Setelah hasil running, ternyata prosesnya seperti ini. Sama kan, ini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Titik A ini ke bawah. Ini momen maksimum di sini. Setengah parabola, terus ada segitiga lagi, lalu naik segitiga, ini kan naik segitiga, lalu turun segitiga, ini turun segitiga, lalu naik segitiga lagi, naik segitiga, lalu parabola ke bawah, ini parabola ke bawah, sama kan, sehingga bisa dijamin kebenarannya. Nah, sekian untuk penyelesaian dengan metode cross. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah penjelasan maupun pengertian dan salah kata.